Bayangkan, seorang pria miskin dengan penampilan sederhana datang ke sebuah perusahaan besar dengan penuh harapan. Ia membawa berkas lamaran dengan hati yang tulus untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Namun di hadapan banyak orang, ia justru dipermalukan, dihina habis-habisan oleh seorang HRD cantik sombong, hanya karena berasal dari desa. Prestasinya tak dianggap. Harga dirinya diinjak tanpa belas kasih. Suasana ruangan menjadi tegang. Beberapa pegawai menunduk dengan rasa iba. Namun 7 hari kemudian, ia kembali dan mengungkap kebenaran yang mengguncang semua orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa pria miskin itu? Apakah dia kembali untuk mengungkap kebenaran? Atau hanya untuk ajang balas dendam? Simak videonya sampai akhir. Namun, sebelum kita mulai ceritanya, tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini? Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like dan subscribe channel Hikmah Berawan, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca gedung tinggi di pusat kota. Suasana sibuk tampak di lobi perusahaan ternama. Orang berlalu lalang dengan pakaian rapi, membawa berkas dan laptop. Di antara keramaian itu, seorang pria sederhana bernama Denny melangkah masuk. Usianya 28 tahun, wajahnya tegas, rambutnya hitam rapi. Namun pakaiannya tampak biasa saja. Kemeja biru muda yang sudah beberapa kali dicuci, celana kain hitam polos, dan sepatu yang mulai usang. Di tangannya ia menggenggam map coklat berisi surat lamaran kerja. Meski sederhana, sorot mata Denny penuh keyakinan. Ia tahu dirinya bukan orang sembarangan, tapi hari itu ia memilih menutupi semua gelar dan prestasinya. Ia ingin melamar kerja layaknya orang biasa, tanpa identitas besar di belakangnya. Ketika tiba di lantai divisi sumber daya manusia, beberapa staf menoleh memperhatikannya. Ada yang berbisik lirih, ada pula yang memandangnya dengan tatapan meremehkan. Bagi mereka, penampilan Denny terlalu sederhana untuk melamar di perusahaan sebesar itu. Pintu ruangan HRD terbuka. Seorang wanita keluar dengan langkah anggun. Dia adalah Cindy, berusia 29 tahun. Cantik, berpenampilan rapi dengan setelan jas krem dan rok pensil yang elegan. Rambut hitam panjangnya tergerai. Wajahnya dihiasi riasan tipis namun tegas. Dari cara bicaranya, jelas ia adalah sosok yang terbiasa memerintah. "Nama kamu siapa?" tanya Cindy dengan nada dingin. Matanya menilai Denny dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Denny, Bu, saya ingin melamar di perusahaan ini. Semua berkas sudah saya siapkan," jawab Denny sopan, sambil menyodorkan map coklatnya. Cindy mengambil map itu sekilas, lalu meletakkannya di meja tanpa membukanya. Senyum sinis muncul di wajahnya. "Dari mana asal kamu?" "Saya dari desa, Bu. Tapi saya sudah menyelesaikan kuliah." Belum sempat Denny melanjutkan, Cindy langsung menyela dengan suara tajam. "Cukup. Desa? Orang desa mau bekerja di perusahaan sebesar ini? Apa kamu pikir perusahaan ini tempat percobaan?" Beberapa pegawai yang berdiri di belakang menahan napas. Sebagian menunduk agar tidak terlihat menyaksikan penghinaan itu. Denny masih berusaha tenang, meski hatinya tercekat. "Saya percaya kemampuan tidak ditentukan dari asal, Bu. Saya hanya ingin diberi kesempatan untuk membuktikan," ucap Denny dengan nada rendah hati. Namun Cindy malah tertawa kecil. Nada suaranya penuh ejekan. "Kesempatan? Kamu bahkan tidak pantas duduk di sini. Pulang saja. Perusahaan ini tidak butuh orang kampungan seperti kamu." Tatapan dingin itu menusuk hati Denny. Namun ia tetap berdiri tegak. Ruangan terasa hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar jelas. Adegan itu menjadi pertemuan pertama yang akan mengubah segalanya. Langkah kaki Denny terasa berat ketika ia keluar dari ruangan HRD itu. Suasana kantor masih ramai. Pegawai lalu lalang membawa berkas dan laptop.
Namun bagi Denny, semua terdengar samar. Kata-kata penghinaan Cindy masih terngiang jelas di telinganya, menusuk hatinya lebih dalam daripada pisau. Beberapa pegawai yang tadi menyaksikan kejadian itu saling berbisik pelan. Ada yang menatap dengan iba, ada pula yang justru tersenyum mengejek. Namun tidak ada satupun yang berani mendekat atau membela. Bagi mereka, Cindy adalah sosok berkuasa, HRD yang punya pengaruh besar dalam menentukan siapa yang boleh bekerja dan siapa yang tidak. Denny berhenti sejenak di depan pintu kaca gedung perusahaan. Tangannya menggenggam erat map lamaran yang sudah diremehkan. Wajahnya menunduk, bukan karena malu pada dirinya, tapi karena menahan amarah dan kecewa. Di dalam pikirannya, kenangan perjuangan panjangnya muncul silih berganti. Bertahun-tahun ia belajar keras di universitas luar negeri ternama, mengalahkan ribuan mahasiswa lain, hingga akhirnya lulus dengan predikat terbaik. Ia sempat membayangkan betapa bangganya orang tua di desa jika tahu ia bisa berdiri di perusahaan besar seperti hari ini. Namun semua buyar hanya karena satu kalimat sombong dari seorang wanita bernama Cindy. Di balik kaca transparan, Cindy masih berdiri dengan tangan di pinggang. Wajahnya penuh kepuasan seakan baru saja memenangkan sesuatu. Ia tidak sadar. Tatapannya yang merendahkan itu kelak akan menjadi awal dari kehancurannya sendiri. Denny menarik napas panjang, menatap ke atas gedung dengan sorot mata yang berbeda. Sorot mata itu bukan lagi milik seorang pelamar kerja biasa, melainkan milik seorang pria yang diam-diam menyimpan rahasia besar. Ia tidak perlu membuktikan siapa dirinya pada hari itu, karena waktunya belum tiba. Dalam hatinya ia berjanji, 7 hari lagi semuanya akan berbeda. 7 hari yang akan menjadi pembalikan keadaan, dari seorang pria desa yang diremehkan, menjadi sosok yang akan membuat semua orang, termasuk Cindy, menunduk malu. Denny melangkah pergi, meninggalkan gedung itu dengan wajah tenang namun hati yang bergolak. Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya ia bukan sekadar pelamar kerja biasa. Sejak kejadian itu, suasana di perusahaan mulai ramai oleh bisikan-bisikan. Nama Denny perlahan disebut-sebut oleh beberapa karyawan. Ada yang mengoloknya sebagai pemuda desa yang nekat melamar kerja. Ada pula yang merasa iba dan menilai Cindy terlalu berlebihan dalam mempermalukannya. Namun di balik semua itu, ada rumor yang jauh lebih gelap menyebar dari mulut ke mulut. Beberapa staf membicarakan tentang praktik aneh di dalam HRD. Posisi jabatan tidak lagi ditentukan dari kemampuan, melainkan dari tebalnya amplop yang diselipkan. Ada yang mengaku melihat sendiri calon pegawai memberikan sesuatu kepada orang dalam. Lalu seminggu kemudian namanya muncul sebagai karyawan baru. Cindy adalah pusat dari semua cerita itu. Di mata luar, ia tampil sebagai wanita HRD yang berwibawa dan berkelas. Tapi di balik meja kerjanya, ia menjadi pengendali permainan kotor yang hanya bisa dijalankan dengan uang. Siang itu, di koridor lantai 4, 2 pegawai muda berbicara dengan suara lirih. "Kau dengar kabar itu?" Katanya ada lagi yang bayar mahal biar langsung diterima. Pegawai satunya melirik kanan-kiri, memastikan tidak ada yang mendengar. "Ya, aku juga dengar. Dan semua itu lewat tangan Bu Cindy. Tapi jangan berisik, kalau sampai dia tahu kita membicarakan ini, bisa habis karir kita." Mereka terdiam seketika ketika Cindy lewat dengan langkah cepat. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai dengan suara nyaring. Wajahnya dingin. Dagunya terangkat seakan tidak ada satupun yang pantas menatapnya sejajar. Semua orang segera menunduk, pura-pura sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Sementara itu, di luar gedung, Denny duduk di sebuah warung kopi kecil. Pakaian sederhananya membuat ia tampak seperti warga biasa yang baru saja pulang kerja. Namun di tangannya, ada sebuah buku catatan kecil. Ia menuliskan satu persatu kejadian yang ia dengar, termasuk gosip tentang jual beli jabatan. Matanya tajam, penuh konsentrasi. Tidak ada yang tahu bahwa setiap gerak-gerik perusahaan kini sedang diamati olehnya. Ia datang bukan untuk mencari pekerjaan, melainkan untuk mencari kebenaran. Hari-hari berikutnya, Cindy merasa semakin di atas angin. Ia tidak sadar bahwa waktu yang diberikan hanya tinggal hitungan hari sebelum semua terbongkar. Malam itu, gedung perusahaan masih menyala terang. Beberapa karyawan lembur,
sementara Cindy duduk di ruangannya dengan wajah puas. Di mejanya tergeletak sebuah tas tangan mewah baru, hasil dari uang yang ia peroleh bukan dari gaji resmi, melainkan dari transaksi gelap. Ia menatap cermin kecil yang tergantung di sisi ruangan, membetulkan riasan wajahnya. Beginilah hidup yang pantas untukku, gumamnya lirih, seakan meyakinkan diri bahwa semua kemewahan itu adalah haknya. Ketika seorang staf perempuan masuk membawa laporan, Cindy menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. "Kenapa laporan ini baru diserahkan sekarang? Kau tahu jam berapa?" bentaknya dengan nada tinggi. Staf itu menunduk. Tangan gemetar memegang berkas. "Maaf, Bu, tadi harus diperiksa ulang karena ada data yang..." "Tidak ada alasan. Kalau tidak bisa kerja sesuai standar, lebih baik keluar saja. Jangan bikin malu divisi ini," potong Cindy tegas. Lalu melemparkan pulpen ke meja hingga suara beradu logam terdengar keras. Staf itu buru-buru keluar dengan mata berkaca-kaca. Dari balik pintu, beberapa pegawai yang menyaksikan hanya bisa menghela napas panjang. Mereka sudah terbiasa dengan sikap angkuh Cindy, tapi tidak berani melawan. Di sisi lain kota, Denny sedang duduk di kamar kos sederhana. Lampu temaram menemani dirinya yang sedang membuka laptop. Di layar, berbagai dokumen perusahaan terbuka, hasil penyelidikan yang perlahan ia kumpulkan. Matanya fokus meneliti setiap detail, dari daftar penerimaan karyawan hingga catatan keuangan internal. Ada banyak kejanggalan, dan benang merah itu selalu mengarah pada satu nama. Senyum tipis muncul di wajah Denny. "Ternyata benar," bisiknya pelan. Ia menutup laptop, lalu menatap langit malam dari jendela kamar kos. Sorot matanya tidak lagi penuh luka seperti hari pertama dihina, melainkan sorot mata seseorang yang sedang menunggu waktu untuk membongkar topeng kesombongan. 7 hari terasa singkat, tapi bagi Cindy, itu akan menjadi hari terpanjang dalam hidupnya. Pagi itu, Denny berangkat lebih awal. Ia tidak menuju kantor seperti kebanyakan orang, melainkan ke sebuah kafe tenang di sudut kota. Dari luar, kafe itu tampak sederhana, tapi di dalamnya ada suasana yang nyaman untuk berdiskusi. Di sebuah meja pojok, seorang pria parubaya sudah menunggunya. Rambutnya mulai memutih, namun sorot matanya penuh wibawa. Dia adalah tangan kanan ayah Denny, sosok yang dipercaya untuk menjaga segala urusan perusahaan ketika sang pemilik sedang berada di luar negeri. "Bagaimana perkembanganmu?" tanya pria itu pelan sambil menyeruput kopi. Denny menunduk hormat sebelum menjawab. "Semua yang selama ini kita curigai ternyata benar. Ada praktik jual beli jabatan di dalam perusahaan. Bukti sudah mulai terkumpul, dan semua mengarah pada satu nama, Cindy." Pria itu menghela napas panjang. "Ayahmu sudah menduga hal ini sejak lama, karena banyak laporan dari karyawan yang tidak jelas kebenarannya. Itu sebabnya kau diminta menyamar, untuk melihat dengan mata kepala sendiri." Denny mengangguk mantap. "Aku siap. 7 hari ini akan cukup untuk menunjukkan wajah asli mereka." Sementara itu, di perusahaan, Cindy semakin sibuk dengan permainan kotornya. Ia menerima panggilan telepon dari seseorang yang ingin melamar sebagai supervisor. Dengan suara dingin namun halus, ia berkata, "Kalau kamu benar-benar ingin posisi itu, kamu tahu harus menyiapkan apa. Perusahaan butuh orang kompeten, tapi aku bisa membantu kalau ada sedikit dukungan." Setelah menutup telepon, Cindy tersenyum puas. Baginya, uang adalah kunci, gengsi adalah tujuan. Ia tidak tahu bahwa setiap langkahnya sedang dipantau diam-diam. Siang harinya, Denny kembali mendatangi perusahaan, bukan sebagai pelamar, melainkan sebagai pengunjung biasa yang pura-pura mengurus keperluan administrasi. Ia memperhatikan dengan seksama, mendengar percakapan di koridor, mencatat detail kecil yang terlihat sepele, tapi bisa menjadi bukti besar di kemudian hari. Di balik tatapan kalemnya, ada rencana besar yang sedang ia susun. Rencana yang akan mengungkap segalanya di hadapan seluruh karyawan. Hari-hari berjalan cepat, dan suasana di perusahaan semakin terasa janggal. Banyak wajah baru bermunculan, namun sebagian besar dari mereka tidak terlihat menonjol dalam keterampilan. Ada yang bingung mengoperasikan komputer,
Ada pula yang bahkan tidak paham sistem kerja dasar. Namun anehnya, mereka semua diterima di posisi penting. Karyawan lama hanya bisa bergumam lirih. Tidak ada yang berani protes. Semua tahu, pintu masuk perusahaan ada di tangan Cindy. Siapa yang ia sukai akan diterima. Siapa yang tidak akan disingkirkan. Tak peduli seberapa hebat kemampuan orang itu. Suatu sore, Denny duduk di sudut kantin perusahaan dengan penampilan sederhana. Ia memesan segelas teh manis dan sepotong roti, berbaur dengan karyawan lain. Dari tempat itu, ia mendengar obrolan dua staf yang duduk tak jauh darinya. Herannya, kemarin anak pejabat itu langsung diterima. Padahal pas tes wawancara jelas-jelas jawabannya ngawur. Ujar seorang pria muda dengan nada kesal. Temannya menggeleng pelan, sambil menunduk takut. Sudahlah, jangan dibicarakan keras-keras. Kau tahu siapa yang berkuasa di sini. Kalau sampai ketahuan, bisa tamat riwayat kita. Denny berpura-pura tidak mendengar. Namun tangannya dengan sigap menulis catatan kecil di buku sakunya. Ia tahu, potongan informasi seperti ini adalah bagian penting untuk membuka jalan menuju kebenaran. Malam harinya, Denny kembali ke kamar kos. Lampu meja menyinari catatan yang mulai penuh dengan tulisan. Nama-nama, tanggal, jumlah uang, hingga posisi jabatan tertentu sudah tersusun rapi. Semua mengarah pada satu pola yang sama, dan ujungnya hanya satu, Cindy. Sementara itu, di rumah mewahnya, Cindy menikmati makan malam sendirian. Di atas meja makan berlapis kaca, tersaji steak daging impor dan segelas wine. Ia menatap dirinya sendiri di cermin ruang makan, tersenyum puas. Siapa yang bisa menjatuhkanku? Aku terlalu pintar untuk kalah, bisiknya pelan. Ia tidak tahu, di balik semua kepuasan itu, ada seseorang yang sedang menyiapkan langkah pasti untuk menarik tirai kesombongannya. Hari berganti, dan waktu 7 hari itu semakin dekat pada titik akhir. Pagi itu, suasana kantor tampak sibuk seperti biasa. Pegawai berlalu lalang dengan wajah serius, membawa berkas, mengetik laporan, atau mengangkat telepon. Namun di antara hiruk-pikuk itu, ada sesuatu yang berbeda. Denny berjalan pelan melewati koridor, berpura-pura hanya mengurus administrasi kecil, padahal matanya tajam memperhatikan setiap detail. Ketika ia melewati ruang HRD, pintu ruangan Cindy sedikit terbuka. Dari celah itu, terdengar suara samar-samar percakapan. Denny berhenti sejenak. Tubuhnya menyandar ke dinding, telinganya menajam. Kalau mau posisi itu, kau harus menyiapkan minimal 20 juta. Jangan berharap masuk kalau cuma bawa ijazah. Suara Cindy terdengar jelas, tegas dan dingin. Suara seorang pria muda terdengar ragu. Tapi Bu, saya benar-benar punya pengalaman kerja. Nilai saya juga baik. Tidak bisakah saya diterima tanpa itu? Cindy tertawa kecil. Tawa meremehkan yang menusuk. Pengalamanmu tidak ada artinya. Kalau kau mau cepat diterima, lakukan caraku. Kalau tidak, pintu keluar ada di belakangmu. Hening sesaat, lalu terdengar suara kursi bergeser dan langkah kaki seseorang keluar dari ruangan. Denny segera menunduk. Berpura-pura melihat ponselnya agar tidak terlihat mencurigakan. Pria muda itu lewat di depannya dengan wajah kecewa. Matanya merah menahan marah dan malu. Denny menatap punggung pria itu lama, lalu kembali menuliskan sesuatu di buku kecilnya. Bukti ini semakin jelas, semakin kuat. Siang hari, Denny sengaja menunggu di area parkiran. Ia melihat pria muda tadi duduk di atas motornya, menunduk lesu. Dengan langkah tenang, Denny mendekat. Kau habis wawancara ya? Tanya Denny dengan suara rendah. Pria itu menoleh. Raut wajahnya kaget. Iya, tapi percuma. Ternyata yang penting bukan kemampuan. Denny menepuk bahunya pelan. Aku paham. Jangan khawatir. Suatu saat nanti kebenaran akan terungkap. Kau tidak sendiri. Pria itu mengangguk. Meski masih bingung siapa sebenarnya Denny. Malamnya, Denny kembali menyusun semua catatan. Wajahnya serius. Satu demi satu potongan puzzle mulai menyatu. Bayangan hitam di balik pintu itu bukan lagi sekadar gosip.
melainkan bukti nyata yang akan menjadi kunci. Hari keempat sudah tiba, dan waktunya semakin dekat. Hari keempat berjalan dengan tegang. Di lantai atas gedung perusahaan, sebuah ruangan rapat kecil dipenuhi beberapa orang yang dipercaya Cindy. Tirai jendela ditutup rapat. Hanya cahaya lampu neon putih yang menyinari meja panjang. Cindy duduk di kursi ujung, menatap semua orang dengan tatapan penuh kuasa. Ia mengetukkan jarinya ke meja, seakan memberi tanda bahwa dialah yang memegang kendali. Aku tidak mau ada kebocoran. Semua transaksi harus lewat aku, jelas? Suaranya dingin, membuat beberapa staf mengangguk cepat. Seorang pria gemuk dengan jas lusuh mencoba membuka suara. Tapi Bu, jumlah uang yang diminta semakin besar. Ada beberapa calon yang mulai curiga. Mereka bertanya-tanya kenapa perusahaan ini seperti jual kursi. Tatapan Cindy berubah tajam, menusuk langsung ke arah pria itu. Kalau mereka tidak suka, pintu keluar masih terbuka lebar. Ingat, mereka butuh kita, bukan kita yang butuh mereka. Semua terdiam. Tidak ada yang berani menentang. Di sisi lain ruangan, tanpa mereka sadari, seseorang berdiri tak jauh dari pintu. Denny sengaja berdiri di koridor, berpura-pura sibuk menelpon, namun telinganya mendengar cukup jelas percakapan di dalam. Ia menunduk, bibirnya membentuk senyum tipis. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Cindy hanya menambah panjang daftar buktinya. Ketika rapat bubar, Cindy keluar dengan langkah anggun. Tatapannya menyapu sekeliling, memastikan tidak ada yang mencurigakan. Denny menunduk, berpura-pura sibuk dengan ponsel butut di tangannya. Sekilas mata mereka bertemu, dan Cindy hanya mengangkat alisnya sambil berlalu. Malam harinya, di kamar kos sederhana, Denny membuka laptopnya. Ia mengetik cepat, menyusun laporan digital lengkap dengan catatan waktu, nama, dan percakapan yang ia dengar. Semua dokumen ia simpan rapi, menunggu saat yang tepat untuk dipublikasikan. Di layar laptop, wajah Denny terpantul. Sorot matanya tidak lagi sekadar tenang, tapi penuh dengan keyakinan. Waktu pengungkapan semakin dekat, dan tidak ada jalan kembali. Hari kelima akan segera dimulai, dan api yang selama ini padam, mulai menyala di dalam perusahaan itu. Hari kelima dimulai dengan suasana yang tampak biasa. Namun di balik tembok gedung perusahaan itu, ada rahasia besar yang semakin matang. Denny masuk ke lobi dengan langkah tenang, membawa tas kecil berisi laptop dan catatan. Ia berpura-pura sebagai pengunjung yang hendak mengurus administrasi, padahal niatnya jauh lebih dalam. Di meja resepsionis, ia sengaja berhenti sebentar, mengamati daftar nama karyawan baru yang terpampang di papan pengumuman. Ada beberapa nama asing, dan sebagian besar adalah orang-orang yang sebelumnya ia dengar dari gosip jual-beli jabatan. Denny segera mencatatnya. Wajahnya semakin serius. Di lantai HRD, Cindy terlihat sibuk dengan tumpukan berkas. Wajahnya tersenyum puas setiap kali menerima telepon. Ya, kalau berkas sudah siap, kita bisa atur lagi. Jangan lupa, nominalnya harus sesuai, katanya pelan sambil memutar pena di tangannya. Namun ada satu hal yang ia tidak sadari. Semua percakapan itu direkam secara diam-diam. Denny sudah menyiapkan perangkat kecil di dalam tasnya. Sebuah perekam suara yang nyaris tidak terlihat. Ia tidak membutuhkan banyak usaha, karena Cindy terlalu percaya diri dan sering berbicara tanpa takut. Siang harinya, Denny duduk di ruang tunggu lantai 2. Dari tempat itu, ia bisa melihat jelas beberapa orang keluar masuk ruang HRD dengan wajah tegang. Ada yang keluar dengan senyum lega. Ada pula yang wajahnya muram karena gagal. Pola itu semakin memperjelas permainan kotor yang selama ini dijalankan. Sementara itu, di sudut ruangan berbeda, beberapa pegawai lama berbisik pelan. Kau lihat Denny? Pria desa itu masih sering datang ke sini. Apa dia belum sadar kalau tidak akan pernah diterima? Yang lain hanya mengangkat bahu. Entahlah. Mungkin dia terlalu keras kepala, atau mungkin dia punya alasan lain. Mereka tidak tahu, alasan itu jauh lebih besar dari sekadar mencari pekerjaan. Malamnya, Denny kembali ke kamar kos. Di meja kecilnya, berkas-berkas mulai menumpuk, rekaman suara terdengar jelas dari laptop,
dan catatan namanya semakin panjang. Ia menutup buku itu, lalu menatap langit malam lewat jendela. Hari kelima hampir usai. Rahasia semakin jelas. Dan waktu yang tersisa tinggal 2 hari sebelum semuanya meledak ke permukaan. Hari ke-6 tiba dengan suasana yang lebih tegang. Denny kembali masuk ke gedung perusahaan dengan wajah tenang. Meski di dalam dadanya ada gelombang yang sulit ditebak. Ia tahu, hari ini adalah kunci. Hari di mana semua potongan informasi harus mulai disusun menjadi gambaran utuh. Di lorong lantai 3, ia melihat 2 karyawan senior berbicara pelan sambil menenteng map tebal. Aneh, kenapa daftar penerimaan karyawan bisa berubah dalam semalam? Padahal kemarin namanya tidak ada. Bisik salah satu dari mereka. Yang lain menghela napas, menatap kanan-kiri sebelum menjawab. Itulah permainan Bu Cindy. Kalau ada uang yang masuk, nama itu bisa langsung muncul. Kalau tidak ada, meski nilainya tinggi, tetap saja dicoret. Denny berhenti sejenak, berpura-pura mengikat tali sepatu. Namun telinganya menyerap setiap kata. Catatan kecil di sakunya kembali ia buka, menuliskan cepat nama-nama yang baru ia dengar. Sore harinya, ia duduk di sebuah kursi dekat lobi, berpura-pura menunggu seseorang. Dari sana, ia melihat Cindy berjalan keluar dari ruang HRD dengan wajah sumringah. Di tangannya ada sebuah amplop putih yang ia selipkan cepat ke dalam tas mewahnya. Senyum puas itu jelas, seakan dunia ada di bawah kakinya. Namun bagi Denny, itu adalah bukti lain yang semakin memperkuat benang merah. Semua alur, semua cerita, semua wajah baru yang masuk perusahaan, selalu berhubungan dengan Cindy. Malam itu, di kamar kos yang semakin penuh dengan berkas dan catatan, Denny menempelkan beberapa kertas ke dinding. Garis demi garis ia hubungkan dengan spidol merah. Nama-nama, tanggal, jumlah, hingga tanda tangan. Dari ujung ke ujung, semuanya berakhir pada satu titik besar. Nama itu ditulis tebal dengan tinta hitam, Cindy. Denny menatap dinding itu lama, lalu menarik napas dalam. Waktu yang tersisa tinggal 1 hari. Esok adalah saatnya semua rahasia ini diangkat ke permukaan. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu, ketika hari itu tiba, bukan hanya karir Cindy yang runtuh, tapi seluruh wajah perusahaan akan berubah selamanya. Hari ke-7 akhirnya tiba. Sejak pagi, suasana kantor terasa berbeda. Seolah ada hawa dingin yang menyelimuti, membuat banyak karyawan gelisah tanpa tahu sebabnya. Denny datang lebih awal. Penampilannya tetap sederhana, namun sorot matanya kini jauh lebih tajam. Ia membawa sebuah tas hitam kecil. Di dalamnya tersimpan semua bukti yang ia kumpulkan selama seminggu. Rekaman suara, daftar nama, catatan transaksi, hingga laporan rahasia yang telah ia susun rapi. Di lantai atas, rapat besar direksi dijadwalkan. Semua manajer divisi hadir, termasuk Cindy yang tampak percaya diri. Ia melangkah masuk ruang rapat dengan setelan jas putih elegan. Rambutnya tergerai rapi, wajahnya dipoles dengan riasan halus. Senyumnya penuh kepastian, seakan hari itu hanyalah rutinitas biasa. Beberapa staf berbisik lirih di luar ruangan. "Kau dengar? Katanya pemilik perusahaan akan hadir langsung hari ini." "Benarkah? Jarang sekali beliau datang. Pasti ada hal besar yang akan dibahas." Sementara itu, di ruang berbeda, Denny duduk menunggu. Tangannya menggenggam tas hitam itu erat. Ia tahu, beberapa menit lagi, perannya tidak lagi sebagai pria desa yang diremehkan, melainkan sebagai sosok yang akan membuka mata semua orang. Pintu ruang rapat akhirnya terbuka lebar. Seorang pria tua berwibawa masuk. Dialah pemilik perusahaan, ayah Denny. Semua direksi berdiri memberi salam hormat. Cindy pun ikut berdiri, meski dalam hatinya ada sedikit rasa gugup melihat kehadiran besar itu. Ayah Denny duduk di kursi utama. Wajahnya serius, suaranya berat ketika berkata, "Hari ini, saya ingin semua laporan dibuka dengan jujur. Tidak ada yang ditutup-tutupi." Cindy tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Namun detik demi detik berikutnya akan menjadi awal dari kejatuhan yang tak pernah ia bayangkan. Di luar ruangan, Denny berdiri,
siap dipanggil masuk. Waktu penentuan akhirnya tiba. Pintu ruang rapat kembali terbuka. Semua mata serentak menoleh ketika seorang pria sederhana masuk dengan langkah tenang. Kemeja biru muda yang ia kenakan tampak biasa, celana hitamnya polos, dan sepatu yang sudah sedikit usang. Namun sorot matanya kali ini berbeda, penuh wibawa yang membuat semua orang terdiam. Itu adalah Denny, pria yang seminggu lalu dihina dan dipermalukan di ruangan HRD. Beberapa direksi berbisik kaget. Ada yang saling melirik bingung. Bukankah itu pelamar miskin yang ditolak? Bisik salah seorang manajer. Cindy spontan berdiri dari kursinya. Wajahnya terkejut namun segera ditutupi dengan senyum sinis. Apa yang dilakukan orang ini di sini? Ini ruang rapat direksi, bukan tempat untuk pelamar gagal. Ucapnya dengan suara lantang, mencoba menegaskan kuasa di hadapan semua orang. Namun ayah Denny mengangkat tangannya, memberi isyarat hening. Duduklah, Cindy. Kau akan segera tahu siapa dia sebenarnya. Ruangan mendadak sunyi. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak. Denny menatap seluruh hadirin, lalu menunduk hormat kepada ayahnya sebelum berdiri tegak di hadapan meja rapat. Saya Denny. Suaranya jelas dan mantap. Putra dari pemilik perusahaan ini. Kejutan itu membuat seluruh ruangan bergemuruh. Beberapa orang ternganga. Sebagian besar tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Cindy terdiam. Wajahnya seketika pucat. Senyum sinisnya hilang, berganti dengan ekspresi kaget yang sulit ia sembunyikan. Ah, apa? Suaranya nyaris tercekat. Denny melanjutkan, saya ditugaskan oleh ayah saya untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan ini. Dan selama 7 hari terakhir, saya telah menemukan lebih banyak daripada yang bisa kalian bayangkan. Ia mengangkat tas hitamnya, lalu meletakkannya di atas meja. Suara resleting terbuka terdengar jelas, membuat semua orang menahan napas. Di dalamnya, ada tumpukan berkas, rekaman, dan catatan. Semua orang kini menatap Denny dengan campuran kagum dan tegang. Sementara Cindy merasakan keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Hari pengungkapan telah tiba, dan semua topeng akan jatuh. Denny membuka satu persatu berkas di hadapannya. Suasana ruang rapat menjadi hening mencekam. Tidak ada satupun yang berani berbisik. Ini, ucap Denny sambil mengangkat sebuah dokumen. Daftar penerimaan karyawan 3 bulan terakhir. Lihat baik-baik. Ada lebih dari 20 nama yang masuk tanpa melalui proses tes resmi. Semua nama ini terhubung pada transaksi tertentu. Ia kemudian menyalakan laptop, menyambungkannya ke layar proyektor ruangan. Dalam hitungan detik, suara rekaman terdengar memenuhi ruangan. Suara itu jelas milik Cindy. Kalau mau posisi itu, kau harus siapkan nominalnya. Tanpa itu, jangan harap diterima. Beberapa direksi terperanjat. Ada yang langsung menutup mulut dengan tangan. Tatapan mereka semua beralih ke arah Cindy. Denny tidak berhenti. Ia memutar rekaman lain. Kali ini percakapan ketika Cindy tertawa puas setelah menerima amplop. Lalu ia menunjukkan bukti transfer yang sudah diverifikasi. Alurnya mengarah ke rekening pribadi Cindy. Setiap potongan bukti membuat wajah Cindy semakin pucat. Tangannya gemetar. Bibirnya bergerak mencari alasan, tapi tidak ada kata yang bisa keluar. Ayah Denny menatapnya tajam. Apa semua ini benar, Cindy? Suaranya berat, penuh tekanan. Cindy mencoba berdiri, suaranya terbata. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Semua hanya salah paham. Saya hanya mengikuti perintah. Perintah siapa? Potong Denny cepat. Tatapannya menusuk. Selama seminggu saya mengamati, tidak ada yang terlibat lebih besar darimu. Semua transaksi, semua permainan jabatan, semuanya bermuara padamu. Ruangan mendadak hening lagi. Semua orang kini menatap Cindy dengan tatapan yang sama. Tatapan sinis penuh penilaian. Kursi yang dulu menjadi singgasana kesombongannya kini terasa bagai jerat yang mengikat lehernya. Hari itu, semua bukti sudah cukup untuk membungkamnya. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Cindy berdiri kaku di tengah ruang rapat. Wajahnya pucat pasi.
Semua mata tertuju padanya. Tatapan penuh penilaian dan kebencian. Kursi empuk yang biasanya ia duduki dengan penuh kebanggaan kini terasa asing, seakan menolak keberadaannya. Aku bisa jelaskan. Suaranya lirih, bergetar. Ia mencoba meraih berkas di meja, namun tangannya gemetar hebat. Seorang manajer senior menggeleng, wajahnya muram. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Cindy, bukti sudah terlalu jelas. Denny berdiri tegak. Pandangannya tak bergeser sedikit pun dari wajah Cindy. Seminggu lalu kau merendahkanku hanya karena aku berasal dari desa. Kau tertawa. Kau usir aku seakan aku tidak punya nilai. Hari ini, kau berdiri di sini dengan wajahmu sendiri yang memperlihatkan siapa sebenarnya yang tidak pantas berada di perusahaan ini. Kata-kata itu menusuk tajam, membuat tubuh Cindy semakin lemas. Ia mencoba duduk kembali, namun lututnya terlalu goyah untuk menopang. Ayah Denny menatapnya dengan dingin. Cindy, perusahaan ini dibangun dengan kerja keras dan kejujuran. Apa yang kau lakukan telah mencoreng nama baik kami. Mulai hari ini, kau resmi dipecat, dan kasusmu akan diproses sesuai hukum. Terdengar bisikan lirih dari para direksi. Ada yang mengangguk pelan. Ada pula yang tampak lega karena akhirnya kebenaran terungkap. Cindy menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata jatuh membasahi pipi. Untuk pertama kalinya, wanita sombong itu tidak lagi bisa berbicara lantang. Semua kemewahan, semua gengsi yang selama ini ia banggakan, runtuh seketika. Sementara itu, Denny tetap berdiri tegak. Sorot matanya tegas, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menegakkan keadilan. Ia tahu, ini baru awal dari perjalanan panjangnya sebagai pewaris perusahaan, namun langkah pertamanya sudah jelas. Di luar ruang rapat, para pegawai berkerumun, menunggu kabar. Dan ketika pintu terbuka, mereka melihat Cindy keluar dengan wajah tertunduk, air mata bercucuran. Semua orang terdiam, menyadari betapa cepat roda kehidupan berputar. Hari itu, harga diri yang dibangun dari kesombongan akhirnya runtuh dengan sendirinya. Pintu ruang rapat tertutup kembali setelah Cindy keluar dengan langkah gontai. Di koridor, puluhan karyawan berdiri berjejer. Mereka menatapnya dalam diam, sebagian dengan tatapan sinis, sebagian lagi dengan lega karena akhirnya keadilan berpihak. Cindy berjalan menunduk. Air matanya jatuh tanpa henti. Sepatu hak tingginya beradu dengan lantai marmer. Suara yang biasanya penuh wibawa kini terdengar getir. Tidak ada lagi senyum angkuh. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Yang tersisa hanyalah wajah seorang wanita yang kalah oleh kesombongan sendiri. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu dia orang yang selama ini main uang. Pantas saja banyak orang pintar gagal masuk. Semua kursi sudah dijualnya. Sekarang lihat, dia dipermalukan di depan semua orang. Cindy menutup telinganya dengan tangan, namun suara-suara itu tetap menghujam tajam ke dadanya. Setiap bisikan terdengar seperti pisau yang menusuk harga dirinya. Di dalam ruang rapat, Denny masih berdiri tegak. Ayahnya menatapnya dengan bangga, lalu berkata dengan suara lantang, "Mulai hari ini, Denny akan bergabung dengan jajaran direksi untuk memastikan perusahaan ini kembali pada jalur yang benar." Semua karyawan boleh mempercayainya, karena ia tidak hanya membawa nama keluarga, tetapi juga kejujuran. Tepuk tangan kecil terdengar dari beberapa direksi, lalu semakin ramai. Ruangan yang tadinya mencekam kini bergema dengan dukungan. Di luar, kabar itu cepat menyebar. Para karyawan saling berbisik penuh semangat. Nama Denny, yang seminggu lalu hanya dianggap pria desa miskin, kini disebut dengan penuh hormat. Sementara Cindy, yang masih berdiri di koridor, mendengar namanya sendiri menjadi bahan hinaan. Semua gengsi yang dulu ia junjung tinggi hancur dalam sekejap. Hari itu, untuk pertama kalinya, suara dari koridor tidak lagi memuja dirinya, melainkan mengangkat nama orang yang pernah ia remehkan. Keesokan paginya, suasana perusahaan berbeda dari biasanya. Di lobi, karyawan berkumpul lebih awal. Mereka saling berbisik, menantikan perubahan yang dijanjikan setelah rapat besar kemarin. Denny tiba dengan langkah sederhana.
Ia masih mengenakan kemeja biru muda dan celana hitam polos, tanpa jas mewah atau tanda kebesaran lain. Namun aura wibawa yang terpancar dari dirinya membuat banyak orang spontan memberi jalan. "Selamat pagi, Pak Denny," ucap seorang staf resepsionis dengan gugup, mencoba tersenyum. Denny hanya mengangguk ramah. Senyum tipis menghiasi wajahnya. "Pagi. Tidak perlu panggil saya Pak. Cukup Denny saja. Kita semua di sini sama-sama bekerja." Jawaban itu membuat beberapa karyawan saling melirik heran, namun juga lega. Mereka tidak menyangka pewaris perusahaan bisa serendah hati itu. Di ruang rapat divisi, Denny berdiri di depan papan tulis putih. Beberapa manajer sudah duduk rapi, menunggu arahan. "Saya ingin perusahaan ini kembali seperti dulu," ucap Denny dengan suara mantap. "Tempat di mana setiap orang dihargai karena kemampuan, bukan karena uang. Saya tidak mau lagi mendengar ada karyawan yang ditolak hanya karena tidak mampu membayar sesuatu yang seharusnya tidak ada." Manajer-manajer itu mengangguk. Sebagian tampak malu karena selama ini hanya dia melihat penyalahgunaan jabatan. Denny menambahkan, "Kita akan mulai dari nol. Semua nama karyawan yang masuk lewat jalur kotor akan dievaluasi. Siapa yang layak akan bertahan, siapa yang tidak akan keluar. Dan yang paling penting, pintu perusahaan ini akan terbuka lebar bagi mereka yang benar-benar punya kemampuan." Sorak tepuk tangan pecah, tidak hanya dari para manajer, tapi juga dari staf yang berdiri di luar ruangan mendengarkan. Sementara itu, jauh di sudut kota, Cindy duduk sendirian di kamar apartemen mewahnya. Meja penuh dengan tagihan yang menumpuk. Wajahnya sembab. Matanya merah karena menangis semalaman. Ia memandangi cermin besar di depannya, menatap bayangan dirinya sendiri yang kini terlihat asing. Wanita yang dulu begitu percaya diri kini hanya tersisa sebagai sosok rapuh yang kehilangan segalanya. Di perusahaan, langkah baru sudah dimulai, dan nama Denny semakin dielu-elukan. Hari itu, aula utama perusahaan dipenuhi karyawan. Pihak direksi memutuskan menggelar pertemuan besar agar semua orang tahu arah baru perusahaan. Kursi-kursi tersusun rapi. Ratusan pegawai duduk dengan wajah penuh harapan. Denny melangkah ke podium sederhana di depan. Tidak ada lampu sorot, tidak ada panggung mewah, hanya sebuah mikrofon dan layar putih di belakangnya. Namun ketika ia berdiri, seluruh ruangan mendadak hening. "Seminggu lalu, saya datang ke sini sebagai pelamar kerja," ucap Denny membuka pidatonya. Suaranya lantang, namun penuh kehangatan. "Saya ditolak, bukan karena kemampuan saya, tapi karena asal saya. Itu menyakitkan, tapi juga membuka mata saya. Ada yang salah dalam tubuh perusahaan ini." Karyawan-karyawan saling berpandangan, sebagian mengangguk pelan. Denny melanjutkan, "Hari ini, saya berdiri di depan kalian bukan hanya sebagai pewaris perusahaan, tapi sebagai bagian dari kalian. Saya ingin setiap orang yang bekerja di sini merasa dihargai, tanpa perlu membayar, tanpa perlu tunduk pada kesombongan." Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa pegawai bahkan meneteskan air mata lega. Di sudut aula, seorang karyawan baru yang dulu ditolak karena tidak mampu menyuap menatap Denny dengan penuh rasa terima kasih. Tatapan itu bertemu dengan mata Denny, dan ia membalas dengan senyum hangat. Balas tatapan yang penuh makna, seakan berkata, "Kau tidak sendirian lagi." Sementara itu, di luar gedung, Cindy berdiri diam menatap kerumunan dari balik kaca besar. Rambutnya tergerai kusut, wajahnya tanpa riasan. Ia melihat bagaimana karyawan yang dulu takut padanya kini tersenyum bahagia menyambut sosok yang pernah ia hina. Matanya panas, bukan hanya karena penyesalan, tapi karena menyadari betapa cepat posisi bisa berganti. Tatapan Denny yang penuh wibawa kini menusuk hatinya dari kejauhan. Di dalam aula, tepuk tangan semakin bergemuruh. Suara-suara dukungan mengisi ruangan, mengukuhkan langkah baru perusahaan itu. Hari ke-7 benar-benar menjadi hari pembalikan. Malam itu, kota tampak gemerlap dengan lampu jalanan dan gedung tinggi. Namun di sebuah apartemen mewah di pusat kota, suasana begitu muram. Cindy duduk di kursi dekat jendela, memandangi kerlap-kerlip lampu dari lantai 20. Matanya kosong, wajahnya pucat,
Rambutnya berantakan. Di meja kaca di depannya, tergeletak segenggam perhiasan yang dulu ia banggakan. Semua terasa hambar kini. Tangannya meraih sebuah bingkai foto lama. Dirinya yang sedang tersenyum dengan toga wisuda. Saat itu, ia adalah sosok penuh harapan, yakin masa depan akan cerah. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa harus memilih jalan ini? Bisiknya lirih. Ponselnya berdering. Namun ia tidak mengangkat. Puluhan pesan masuk. Sebagian dari kerabat yang ingin tahu apa yang terjadi. Sebagian lagi dari orang-orang yang dulu menganggapnya sahabat tapi kini menjauh. Cindy menutup wajah dengan kedua tangannya. Semua gengsi yang ia bangun runtuh seketika. Apartemen mewah yang dulu terasa indah kini hanya seperti penjara dingin yang memantulkan penyesalan. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana yang Denny tempati, suasana berbeda. Malam itu ia duduk di ruang tamu bersama ayahnya. Wajah sang ayah penuh kebanggaan. Kau sudah membuktikan dirimu, nak, ucap sang ayah pelan. Kau tidak hanya lulusan terbaik dari luar negeri, tapi juga pewaris yang mengerti arti kejujuran. Itulah yang sebenarnya dibutuhkan perusahaan ini. Denny tersenyum tipis, menunduk hormat. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Yah, perusahaan ini bukan sekadar milik keluarga kita, tapi juga tempat hidup bagi ribuan karyawan. Mereka layak dipimpin dengan adil. Angin malam berhembus masuk lewat jendela. Di kejauhan, lampu kota berkelip tenang, seakan memberi tanda bahwa badai sudah mulai reda. Namun bagi Cindy, malam itu menjadi bayangan panjang dari penyesalan yang tak akan mudah ia hapuskan. Keesokan harinya, perusahaan kembali menggelar rapat besar. Kali ini melibatkan hampir seluruh karyawan. Aula dipenuhi kursi, dan ratusan pasang mata menatap ke arah panggung kecil di depan. Denny berdiri dengan tenang. Kemeja birunya rapi meski sederhana. Ia tidak membawa banyak atribut. Hanya sebuah map hitam di tangannya. Saat ia melangkah ke depan mikrofon, suara bisik-bisik karyawan mendadak terhenti. Hari ini, ucap Denny dengan lantang, kita menutup satu bab kelam dan membuka lembaran baru. Saya tahu, selama ini banyak di antara kalian yang merasa tidak adil, merasa kesempatan dirampas. Saya mendengar cerita-cerita itu. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan mulai hari ini, semua itu berakhir. Tepuk tangan langsung bergema, keras, penuh semangat. Beberapa karyawan meneteskan air mata, mengingat betapa sulitnya mereka bertahan di bawah tekanan Cindy. Denny mengangkat tangannya, memberi tanda agar semua kembali tenang. Saya ingin kalian tahu, kalian semua adalah bagian penting dari perusahaan ini. Tidak ada lagi yang dipandang rendah hanya karena asal-usulnya. Yang kita butuhkan hanyalah kerja keras, kejujuran, dan semangat. Sorak-sorai kembali menggema. Kali ini lebih lantang dari sebelumnya. Suasana aula bergetar oleh suara tepuk tangan dan sorakan. Di antara kerumunan, seorang staf muda yang dulu pernah hampir menyerah menatap Denny dengan mata berkaca-kaca. Ia berbisik lirih. Akhirnya, ada pemimpin yang benar-benar berpihak pada kami. Denny menunduk sejenak, membalas tatapan itu dengan senyum tulus. Di dalam dirinya, ada rasa lega yang sulit diucapkan. Semua pengorbanan, semua hinaan yang ia terima seminggu lalu, kini terbayar dengan pengakuan dan kepercayaan dari seluruh karyawan. Di luar gedung, kabar ini mulai menyebar cepat. Media lokal menulis headline tentang pewaris muda yang berani membongkar praktik kotor di perusahaannya sendiri. Nama Denny mulai dikenal luas, bukan hanya sebagai putra pemilik, tapi sebagai simbol perubahan. Hari itu, kebenaran menggema lebih kuat daripada kebohongan yang pernah berkuasa. Sore itu, langit kota berwarna jingga keemasan. Gedung perusahaan berdiri megah, namun suasana di dalamnya terasa berbeda. Tidak ada lagi bisikan penuh curiga. Tidak ada lagi wajah karyawan yang tertunduk karena takut. Semua berjalan dengan tenang, seolah beban berat telah terangkat dari bahu mereka. Denny berdiri di balkon lantai atas, menatap jalanan ramai di bawah. Angin sore berhembus lembut, membawa ketenangan setelah hari-hari penuh ketegangan. Ia mengingat kembali momen ketika dirinya dihina sebagai pria desa miskin,
ditolak mentah-mentah, bahkan dipermalukan di depan banyak orang. Semua itu kini hanya menjadi bagian dari perjalanan yang membawanya ke titik ini. Di ruang berbeda, Cindy mengemasi barang-barangnya dari meja kerja yang dulu ia kuasai. Kardus coklat menampung sisa-sisa kebanggaan yang runtuh, beberapa buku catatan, foto-foto lama, dan tas tangan yang pernah ia banggakan. Ia berjalan melewati lorong panjang, menunduk dalam diam. Karyawan yang melihatnya tidak lagi takut, tidak lagi tunduk. Sebagian menatapnya dengan dingin, sebagian hanya mengabaikan. Setiap langkahnya terasa berat, karena ia tahu semua yang ia bangun dengan kesombongan telah hancur. Ketika keluar dari pintu utama, cahaya sore menyambutnya. Cindy berhenti sejenak, menatap gedung yang dulu menjadi simbol kekuasaannya. Air mata jatuh, bukan lagi karena marah, tapi karena penyesalan yang terlambat. Ia melangkah pergi, meninggalkan jejak yang tidak akan pernah dilupakan siapapun di perusahaan itu. Sementara itu, di aula perusahaan, Denny kembali berdiri di depan ratusan karyawan. Wajahnya tegas, namun penuh ketulusan. Perusahaan